MU baru saja meminjam Wout Weghorst dari Besiktas yang sebenarnya juga meminjam dari Burnley. Karena peminjaman ini, Besiktas dapat kompensasi sebesar 2,8 juta pounds dari Burnley yang 2,6 juta poundsnya dibayarkan oleh MU. Memang Weghorst awalnya bukanlah incaran utama, namun setelah kepergian Ronaldo, MU praktis butuh tambahan amunisi di depan untuk backup Martial. Kenapa nggak beli pemain lain? Dari The Athletic, ternyata MU punya kendala budget setelah pembelian-pembelian di awal musim. Ini juga jadi alasan MU melepas Gakpo serta meminjam Weghorst saat ini dari Burnley. Ini adalah transfer peminjaman paling logis yang bisa dilakukan MU saat ini. Nah, kita akan ulas target man asal Belanda berusia 30 tahun ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Di musim ini, ada beberapa manajer beralih dari menggunakan false nine atau striker yang bisa drop ke target man. Kita bisa lihat Man City dengan Haaland, lalu Liverpool dengan Darwin Núñez. Hal yang sama melatar belakangi kedatangan Weghorst. Secara taktikal, pemain yang punya keunggulan udara bisa untuk opsi crossing, karena tendensi lawan bertahan dengan banyak pemain di kotak saat ini makin banyak dipakai. Dengan pemain target man di dalam kotak, maka bisa dipakai untuk menciptakan kemelut di depan gawang. Tentunya dengan level dan kualitas yang berbeda-beda di tiap target man. Haaland sudah kita ketahui lewat torehan impresifnya. Ia juga punya kecepatan serta finishing yang klinis. Núñez meski membuang-buang banyak kesempatan, namun cukup punya kecepatan untuk ukuran pemain target man. Jika kita bandingkan dengan Weghorst, nantinya akan lebih banyak digunakan sebagai fox in the box, alias striker yang banyak mencari peluang di dalam kotak penalti. Yap, crossing nantinya akan jadi hal krusial saat Weghorst bermain. MU akan punya alternatif serangan selain kecepatan Rashford. Harapannya, output gol nggak hanya dari serangan cepat yang selama ini jadi andalan Ten Hag. Keunggulan udara sudah terlihat pasti dari postur Weghorst. Kelebihan lainnya adalah kemampuan fisikalnya dalam berduel dan melakukan pressing. Waktu di Burnley, ia sempat mencatatkan pressing paling banyak dilakukan di antara pemain IPL ketika melawan Wolves. Pada musim itu juga Weghorst masuk sebagai jajaran mesin pressing tertinggi di IPL. Saat di Wolfsburg, ia juga secara reguler selalu unggul dalam distance covered alias jarak yang ditempuh pada tiap laga. Hal ini juga yang membuat Weghorst punya stats tackle tinggi. Ia punya peran menjadi pressing forward dan akan jadi momok bagi bek-bek lawan yang bangun serangan dari bawah atau duel-duel di areanya. Jadi ini adalah ide besar Ten Hag dalam menggunakan Weghorst yang akan memakai nomor punggung 27 peninggalan Fellaini. Bukan hanya sebagai target man saja, tapi pemain yang akan berguna bagi tim lewat work rate-nya dalam melakukan pressing. Kemampuan lain adalah tendensinya untuk terlibat dalam proses bangun serangan. Ten Hag menggunakan nomor 9-nya nggak hanya untuk menerima long pass lalu duel udara. Ia menginginkan nomor 9-nya juga mampu untuk drop atau turun guna menerima umpan pendek. Weghorst punya kemampuan tersebut. Ia akan drop lalu memantulkan atau mendistribusikan bola seperti pada asisnya ke J.I. Rodriguez ini. Dan di sini kita bisa lihat ia mampu juga membuat peluang dari drop dan menerima bola. Hal ini juga terlihat di link up volume dalam pizarro chart-nya di Burnley. Artinya ia juga terlibat dalam menghubungkan serangan yang mana akan berguna baik untuk membongkar pertahanan ataupun melakukan counter attack, memberikan umpan ke pemain lain yang lebih punya kecepatan. Pun begitu, karir Weghorst nggak berjalan mulus terutama saat di Burnley. Ia hanya mencetak 2 gol dari 20 penampilan. Diplot sebagai pengganti Chris Wood yang hijrah ke Newcastle, Weghorst nggak mampu menggantikan perannya terutama dalam mencetak gol. Burnley pun terdegradasi dan tersiar kabar ia ada clash atau ketidakcocokan dengan pemain-pemain seniornya. Dari sinilah ia mengutarakan nggak ingin bermain di kasta kedua Liga Inggris, sehingga ia dipinjamkan ke Besiktas dengan opsi penjualan besar 10 juta pounds.
Weghorst menganggap bahwa perjalanannya di IPL belum selesai dan mengakui bahwa kesempatan pertamanya tersebut nggak berjalan. Hal ini juga yang bisa jadi lecutan semangat dirinya untuk memperbaiki, apalagi dengan klub yang lebih besar, Manchester United. Di Bundesliga, ia mencetak 59 gol dari 118 penampilan. Rekor yang nggak terlalu mentereng, namun juga nggak buruk. Di Besiktas, ia melesakkan 9 gol dari 18 penampilan setelah musim buruknya di Burnley. Jadi sebetulnya masih ada PR baginya untuk kembali ke performa sebelum pindah ke IPL untuk kedua kalinya. Dan Ten Hag punya pengalaman bagaimana mengembalikan penampilan pemainnya seperti yang dilakukannya terhadap Sebastian Haller. Striker yang kini berlabuh ke Dortmund tersebut disulap Ten Hag jadi mesin gol pada musim terakhirnya di Ajax setelah pada 3 musim sebelumnya hanya mencetak paling banyak 11 gol. Di usianya yang menginjak 30 tahun akan jadi tantangan tersendiri bagi Weghorst untuk mengembalikan performa. Tapi ia dikenal sebagai pribadi yang mau bekerja keras, menambah porsi latihan meskipun sedang libur. Ini bisa menjadi modal berharga untuk mengembalikan performanya di Manchester United. Menurut ruang taktik, Weghorst bukanlah pembelian yang wah atau akan jaminan starter, melainkan sebagai pemain backup atau alternatif sekaligus kompetensi dengan Martial, apalagi MU kehilangan Ronaldo sebelumnya. Pun begitu, ia bisa jadi pembelian cerdas jika mampu kembali ke performa terbaiknya dan bisa membantu tim lewat pressing dan lay-up-nya. Jadi bukan melulu soal gol. Nah, bagaimana dengan prediksi kalian? Apakah Weghorst akan flop atau berhasil?